Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Muhammad Mufid Fadoli dari kelas 11-2. Kali ini saya akan menjelaskan atau membahas tentang panca indera. Pembahasannya tentang mengenal struktur dan fungsi mata. Oke, pertama-tama, apa sih itu panca indera? Panca indera adalah istilah yang merujuk pada 5 indera utama manusia, yaitu indera penglihatan, yaitu mata, indera pendengaran, yaitu telinga, indera penciuman, yaitu hidung, indera pengecapan, yaitu lidah, dan indera peraba, yaitu kulit. Panca indera juga berfungsi untuk mendeteksi dan menerima rangsangan dari lingkungan sekitar. Dengan bantuan panca indera, kita dapat mengeksplorasi dan memahami lingkungan di sekitar kita dengan lebih baik. Selanjutnya, kita akan membahas pengertian mata. Mata adalah salah satu dari 5 panca indera yang dimiliki oleh manusia. Mata berfungsi juga sebagai alat untuk melihat dan menerima cahaya dari lingkungan sekitar. Lalu selanjutnya kita bahas struktur mata. Yang pertama ada vitreous humor. Yang kedua ada badan ciliaris atau ciliary body. Yang ketiga ada lensa. Yang keempat ada iris. Yang kelima ada kornea. Yang keenam ada sklera. Yang ketujuh ada koroid, yang kedelapan ada retina, yang kesembilan saraf optik, dan yang kesepuluh ada pembuluh darah. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama, vitreous humor. Vitreous humor atau biasa disebut sebagai badan kaca adalah cairan jernih seperti agar-agar yang mengisi ruang di antara lensa mata dan retina di belakang mata. Yang kedua, ada badan ciliaris atau ciliary body, adalah bagian mata yang berfungsi atau bertanggung jawab untuk mengontrol bentuk lensa saat mata memfokuskan pada objek yang dekat. Prosesnya dinamakan akomodasi dan memproduksi humor aqueous yang cairannya mengisi ruang di depan lensa mata. Yang ketiga ada lensa. Lensa mata adalah struktur transparan berbentuk biconvex yang terletak di belakang iris. Fungsinya adalah memfokuskan cahaya yang masuk ke dalam mata melalui pupil sehingga dapat membentuk gambar yang jelas di retina. Kemudian diteruskan ke otak untuk diproses. Yang keempat ada iris. Iris adalah bagian berwarna di depan mata. Bagian ini membantu menyaring dan mengendalikan jumlah cahaya yang masuk ke mata. Yang kelima ada kornea. Kornea adalah bagian seperti film transparan yang memungkinkan mata untuk memfokuskan gambar sehingga gambar tidak terlihat kabur. Yang keenam ada sklera. Sklera adalah bagian putih mata. Bagian ini terbuat dari bahan kuat yang melindungi bagian dalam mata. Yang ketujuh ada koroid. Koroid mata adalah lapisan pembuluh darah yang terletak di antara retina dan sklera, yaitu bagian putih mata. Koroid berfungsi untuk menyuplai oksigen dan nutrisi ke retina, serta berperan dalam menjaga suhu mata. Yang kedelapan ada retina. Retina menerima cahaya dari lensa. Retina terdiri dari sel batang dan sel kerucut. Sel batang memungkinkan mata merasakan cahaya, sementara sel kerucut membantu mengidentifikasi warna. Yang kesembilan ada saraf optik. Saraf optik mengirimkan impuls listrik atau pesan saraf dari mata ke otak. Dan yang ke-10, pembuluh darah. Pembuluh darah membawa darah ke mata. Mereka membawa atau mengangkut oksigen dan nutrisi ke mata. Selanjutnya ada proses penerimaan cahaya oleh mata. Yang pertama, cahaya masuk ke mata melalui kornea. Cahaya diteruskan ke lensa. Lalu lensa memfokuskan cahaya ke retina. Selanjutnya retina mengubah cahaya menjadi sinyal listrik. Lalu sinyal dikirim ke otak melalui saraf optik. Selanjutnya ada cara kerja mata. Yang pertama ada akomodasi. Lensa berubah bentuk untuk memfokuskan cahaya. Yang kedua ada konvergensi. Kedua mata bergerak ke arah yang sama untuk memfokuskan cahaya. Yang ketiga ada fiksasi, yaitu mata tetap fokus pada objek yang diinginkan. Selanjutnya
mengirimkan sinyal ke otak untuk diinterpretasikan sebagai gambar. Selanjutnya kita akan membahas gangguan pada mata. Yang pertama ada miopia atau rabun jauh, yaitu kesulitan melihat objek jauh karena lensa mata terlalu tebal atau bola mata terlalu panjang. Yang kedua ada hipermetropi atau rabun dekat, kesulitan melihat objek dekat karena lensa mata terlalu tipis atau bola mata terlalu pendek. Yang ketiga ada astigmatisme atau rabun cilindris, yaitu kesulitan melihat objek karena lensa mata atau kornea mata tidak berbentuk bulat secara sempurna. Yang keempat ada katarak atau penyakit mata yang bisa disebabkan oleh pengendapan protein di lensa mata yang menyebabkan penglihatan menjadi kabur dan buram. Nah, untuk menghindari hal tadi, yaitu gangguan pada mata, kita bisa tahu nih cara ngerawat mata seperti apa. Yang pertama ada beristirahat secara teratur, yang kedua menggunakan kacamata pelindung, yang ketiga makan makanan yang seimbang dan memenuhi asupan nutrisi oleh tubuh, khususnya nutrisi untuk kesehatan mata. Yang terakhir ada menghindari alkohol. Selanjutnya ada kesimpulan. Kesimpulan dari pembahasan kita kali ini adalah mata adalah panca indera yang sangat penting untuk melihat dan memahami dunia sekitar. Mata terdiri dari beberapa bagian yang bekerja sama untuk memungkinkan kita melihat dengan jelas. Namun, mata juga bisa mengalami gangguan seperti rabun jauh, rabun dekat, atau katarak, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, kita harus merawat mata dengan baik, seperti beristirahat secara teratur, makan makanan yang seimbang, dan menghindari hal-hal yang dapat merusak mata, seperti minum alkohol dan lain-lain sebagainya. Dengan merawat mata dengan baik, kita dapat menjaga kesehatan mata dan mempertahankan penglihatan yang tajam. Nah, untuk mengakhiri pembahasan kita kali ini, saya mengucapkan terima kasih kepada yang sudah mendengarkan penjelasan saya tentang panca indera, khususnya panca indera penglihatan, yaitu mata. Terima kasih, sampai jumpa.